Dabbah muncul untuk memberi tanda pengenal pada orang mukmin dan kafir dengan tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Orang-orang yang berkumpul akan saling menyapa dengan "wahai mukmin" atau "wahai kafir" karena tanda yang diberikan dabbah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan dabbah, hewan raksasa yang bisa berbicara di akhir zaman. Seperti kematian, kiamat adalah kepastian yang menanti alam semesta dan segala isinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Para ilmuwan juga meneliti prediksi Islam tentang kiamat yang menyatakan bahwa alam akan mengalami kehancuran pada suatu saat. Kabar tentang kiamat telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan tanda-tandanya. Salah satu tanda kiamat yang paling menarik adalah munculnya binatang aneh dari dalam bumi. Binatang ini memiliki kemampuan berbicara seperti manusia. Hadis menjelaskan bahwa hewan ini bertugas memberi tanda pada wajah manusia untuk membedakan orang beriman dan kafir. Nah, sahabat kalbu, lantas apa sebenarnya hewan penanda akhir zaman ini? Kita masuk ke kisahnya. Hewan yang menjadi penanda hari kiamat tersebut adalah dabbah. Hewan ini adalah sejenis hewan melata, seperti reptil yang akan muncul sebelum hari kiamat. Menurut penafsiran para ulama, pada hari kiamat, alam semesta dan segala isinya akan hancur, dan manusia akan dipertanggungjawabkan atas amal perbuatannya di dunia. Dabbah al-ard adalah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang keluar dari bumi secara bahasa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimannya. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi, dabbah. Hadis riwayat Muslim. Dari Andika Dirmi menulis sebuah penelitian berjudul Dabbah al-Ard dalam Al-Quran dan relevansinya dengan reptilia, yang menyebutkan bahwa dabbah al-ard atau dabbah adalah binatang melata yang keluar dari bumi di kota Mekah, dekat gunung Syafa. Dabbah ini memiliki keunikan yaitu bisa berbicara dengan fasih dan jelas. Ini adalah karakteristik yang membedakan dabbah dari hewan lain. Dabbah muncul untuk memberi tanda pengenal pada orang mukmin dan kafir dengan tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Orang-orang yang berkumpul akan saling menyapa dengan "wahai mukmin" atau "wahai kafir" karena tanda yang diberikan dabbah ini. Dabbah adalah salah satu tanda hari kiamat. Dabbah akan muncul dengan tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Tongkat Nabi Musa adalah tongkat ajaib yang digunakan oleh Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat Allah kepada bangsa Israel dalam agama Yahudi. Cincin Sulaiman adalah simbol kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang bisa menguasai jin dan hewan. Syufi, penulis buku Tanda-Tanda Kiamat, menggambarkan beberapa ciri dan sifat khusus yang membedakan dabbah dari hewan-hewan lain di bumi. Meskipun tidak ada keterangan lengkap tentang dabbah, kita dapat menyimpulkan bahwa dabbah memiliki kekuatan dan peran yang istimewa dalam hari akhir. Allah berfirman, "Dan apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surah An-Naml ayat 82. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam.
Lalu dia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir Affan. Salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru, maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Jadi Dabbah muncul untuk memberi tanda pada mukmin dan kafir menggunakan tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Tanda tersebut berupa perubahan pada hidung seorang kafir yang terlihat karena adanya cincin, serta cahaya yang memancar dan wajah yang memutih pada seorang mukmin yang disebabkan oleh tongkat tersebut. Saat itu orang-orang yang berkumpul saling menyapa dengan wahai mukmin atau wahai kafir. Sahabat kalbu yang beriman, Dari Andika mengungkapkan 6 ciri-ciri Dabbah, binatang akhir zaman dalam penelitiannya. Ciri-ciri itu adalah: pertama, binatang yang hidup di laut. Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Dabbah adalah makhluk melata di bumi, terutama dari laut. Allah mengutus makhluk ini untuk berbicara dan mengingatkan manusia tentang kebenaran ayat-ayatnya yang banyak ditolak. Makhluk ini disebut jassasah. Kedua, berbulu halus dan panjang kakinya 60 hasta. Dabbah memiliki bulu halus, kaki, dan panjang 60 hasta. Ini menunjukkan bentuk fisik Dabbah. Selain itu, dalam pandangan Abdullah bin Ibnu Umar menyebut Dabbah sebagai al-jassasah. Pendapat ini memberikan nama khusus untuk hewan tersebut dan menambahkan dimensi keidentikan dalam mengenali Dabbah di masa depan. Ketiga, memiliki 4 kaki dan bersayap. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Dabbah adalah hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh raksasa dengan panjang 60 hasta, tinggi sampai awan, dan jarak antara tanduk setara dengan perjalanan sejauh 1 farsak. Dabbah punya 2 bentuk, satu dengan 4 kaki berbulu seperti burung, dan satu lagi dengan 2 sayap. Ini adalah gambaran Dabbah yang lebih detail dalam riwayat itu. Keempat, kepala, mata, telinga, tanduk, dada, dan warnanya berbeda. Dalam riwayat dari Ibnu Juraij, Dabbah adalah makhluk aneh yang digambarkan dalam riwayat Ibnu Juraij. Ia memiliki kepala seperti banteng, mata seperti babi, telinga seperti gajah, tanduk seperti rusa, dada seperti singa, warna seperti harimau, kuku seperti sapi betina, ekor seperti domba, dan telapak kaki seperti unta. Kelima, masuk kategori reptil. Dalam surat An-Naml ayat 82 dijelaskan karakteristik dan bentuk Dabbah yang akan muncul sebelum hari kiamat. Meskipun tidak ada bentuk konkret yang dapat diterangkan, ayat tersebut menggambarkan Dabbah al-ard sebagai hewan melata atau reptil, berbeda dari makhluk-makhluk biasa pada umumnya. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang ditandai oleh keberadaan sisik sebagai penutup tubuh. Mereka termasuk dalam kategori hewan melata. Tubuh reptil dilindungi oleh sisik yang terbentuk dari keratin, baik dalam bentuk rata maupun berduri. Sisik ini memiliki fungsi krusial dalam mengatur sirkulasi air untuk mencegah dehidrasi saat reptil berada di lokasi yang jauh dari perairan. Dengan demikian, walaupun bentuk sebenarnya dari Dabbah belum dapat dipastikan, ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Dabbah al-ard memiliki karakteristik yang serupa dengan reptil. Dabbah ini merupakan jenis hewan melata yang tubuhnya dilindungi oleh sisik sebagai perlindungan. Keenam, memiliki semua warna. Dabbah adalah hewan ajaib yang memiliki semua warna hewan yang ada dan memiliki sifat-sifat semua umat manusia. Dabbah bisa bicara bahasa Arab dengan lancar dan juga bisa berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa mereka masing-masing. Ini sesuai dengan terjemahan Mahir Ahmad Ash-Shufi
dari buku Tanda Kiamat Besar karya Ibnu Abbas. Dan itulah kisah tentang Dabah, hewan melata yang bisa berbicara di akhir zaman. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.